Dua hari kemarin saya baru melakukan kunjungan di Kota Ambon dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelepasan yang sudah selesai dikerjakan, melihat progres pekerjaannya dan melihat langsung proses jual beli antara pedagang dengan pembeli. Disitulah sebagai bukti bahwa dengan progres apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, sudah barang itu akan diaktualisasikan atau diimplementasikan kepada kabupaten kota, dalam hal ini dinas terkait, yaitu dinas perindustrian dan perdagangan, untuk melakukan atau melihat kira-kira potensi-potensi apa saja yang kira-kira bisa dilakukan untuk pengembangan pemerintah daerah ke depan, terutama untuk pasar-pasar demi mewujudkan keunggulan dari pemerintah daerah tersebut. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, dari permasalahan yang ada, sudah barang itu nanti kita cari solusi yang terbaik demi untuk kemajuan atau pengembangan pasar-pasar yang ada di kecamatan-kecamatan. Sudah barang tentu mungkin dari kepala seksi karena terkait dengan kegiatan, kira-kira pengembangan pasar mana yang nanti kita lakukan di 18 kecamatan kemana. Gimana, Pak? Pasar ini kan potensi-potensi pengembangan pasar untuk meningkatkan jadi itu bukan saja di pasar tempatan sehingga yang tadi itu memang kita perlu kita tahu sudah kita dari namun masih kurang itu masyarakat bukan saja tapi juga ini kita saja visi itu adalah non-visi terkait dengan pendampingan distribusi pasar yang masih bersifat luar. Berarti kita sudah menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Adi selaku kepala seksi yang membidangi kegiatan ini. Permasalahan yang urgent salah satunya adalah sarana dan prasarana kurang memadai. Saya cantumkan permasalahan saya, sarana dan prasarana kurang memadai atau kurang memadai ya. Sarana dan prasarana kurang memadai. Ya. Berarti sarana pendukung ya, sarana pendukung. Kalau prasarananya kan kita bicara fisik, bangunan seutuhnya, toh? Ya. Kira-kira dari ketiga permasalahan ini sudah barang tentu kan solusi yang kita ambil kan bukan cuma satu. Ya. Pasti ada beberapa untuk membuat permasalahan yang ada, sehingga dari permasalahan dan solusi yang kita ambil sudah barang tentu kita lakukan dalam rencana kerja-kegiatan. Rencana kerja-kegiatan ini tadi pengalaman, karena saya ikut kegiatan ketiga tahun kemarin, itu kita buat ada dalam jangka panjang. Durasi waktu kira-kira untuk permasalahan ini kita ambil berapa jam jangka panjangnya, sehingga kita bisa tahu tujuan akhirnya dari kegiatan ini seperti apa. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Itu pengalaman saya ketika saya melakukan PIM3 pada tahun sekarang itu kita mengacu pada nilai jual objek pajak atau nilai jual tanah yang dari 2007 adalah hasil survei Kementerian Berjuang Pajak itu. Kasih banyak sekali. Bukan salah satu penyebab sehingga betul bisa diberikan ini tiba-tibanya menurun. Jadi Pak Asi nanti kita sesuaikan dengan nilai jual objek pajak yang terhadap sekarang ini, yang terbaru ini, itu kira-kira sudah ada atau belum itu? Jadi selama ini memang kita belum pernah bikin perubahan nilai jual objek. Makanya mungkin di tahun ini Menteri kami tolong masukkan program survei nilai jual objek pajak yang terbaru, terus kemudian ditambah lagi karena tingkat
masyarakat juga ketemu warga masyarakat yang membayar pajak ini, terutama pajak BPN dia aktivitas jalan rendah. Mungkin ketemu bisa bikin juga sosialisasi di masyarakat supaya kamu bisa membayar pajak dan sebagainya. Oke, Pak Kasih, kalau begitu berarti kita melakukan dua kegiatan. Pertama, kita melakukan survei terhadap objek pajak, sehingga nanti kita mempunyai PPJT, nilai pajak yang terbaru. Terus yang kedua, setelah itu kita harus mensosialisasikan nilai objek pajak yang terbaru kepada masyarakat, sehingga nanti memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat nanti mengetahui bahwa seperti itulah pajak yang harus masyarakat bayar ke pemerintah. Jadi begitu kira-kira Pak Kasih ya? Iya. Jadi kita minta kalau boleh nanti Pak Kabit bisa masukkan ini atau akomodasi ini dalam ketemu kegiatan ke depan, atau bisa betul kalau bisa masih di perubahannya kita alokasikan di perubahan, sehingga nanti di tahun depan itu ketemu untuk terbaru ketemu bisa pakai, sehingga mudah-mudahan yang Pak Kabit instruksikan akan kita bisa lakukan, terutama nanti untuk dan ada satu hal lagi, ketemu database di PWB itu juga belum terupdate secara betul, sehingga mungkin juga ketemu bisa bikin pemutakhiran database. Tapi jadi kita harus pastikan bahwa betul kegiatan itu ada dua tadi. Jadi yang pertama kita membuka survei, sekaligus untuk melakukan pemutakhiran database pajak itu. Jadi untuk kali itu saya setuju itu dua kegiatan yang Kasih usulkan tadi. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak. Saya sebagai kepala seksi mengkhawatirkan bahwa nantinya ada penurunan minat dari budidaya untuk melakukan kegiatan budidaya. Lalu yang berikut, semakin hari semakin harga benih ikan ini kan semakin mengalami kenaikan. Dengan itu, dengan tidak ada minat harga benih semakin meningkat, berarti otomatis kemiskinan di sektor perikanan ini kan bertambah, Pak. Baik, kalau begitu menurut Pak Kasih, dari 5 permasalahan yang Kasih sampaikan tadi, solusi ke depannya seperti apa untuk kita mengevaluasi kegiatan ini? Jadi menurut saya ini Pak Kabit izin, saya mencoba untuk, kan Kabupaten Maluku Tengah ini kan luas Pak, potensinya pun ada di beberapa tempat. Nah, jangkauan pembudidaya untuk nantinya mengambil benih ikan ini kan juga jadi persoalan. Jadi solusinya adalah mendekatkan sarana pembenihan, mendekatkan sarana pembenihan pada sentra-sentra pembudidaya. Sarana pembenihan ya? Ya, sarana-sarana pembenihan itu kita dekatkan di pembudidaya sentra-sentra pembudidaya. Jadi kita kalau dengan izin Pak Kabit, kita bikin dia punya itu Pak, itu namanya hasrat. Hasrat Pak. Hasrat ya? Sekarang pendekatan anggaran sudah. Hasrat itu Pak, kepanjangan dari hatchery, H itu hatchery, S itu skala, R itu rumah tangga. Jadi hatchery, hasrat itu hatchery skala rumah tangga, artinya pembenihan skala rumah tangga. Jadi kalau nanti bikin sarana-sarana pembenihan Pak, itu skala rumah tangga, lalu kita bikin di sentra-sentra budidaya untuk menjawab persoalan yang tadi. Persoalan besarnya adalah terbatasnya pendidikan. Iya. Baik, apa yang Pak Kasih sampaikan tadi, ini adalah motivasi yang baik dan ini adalah solusi yang baik. Insya Allah ke depan nanti kita bicarakan, namun sebelumnya nanti saya laporkan ke pimpinan atasan
dan untuk sementara nanti kita buatkan rapat sesama seksi dan staf. Setelah itu hasil rapat nanti kita laporkan ke Pak pimpinan. Nanti kita mungkin diberi arahan selanjutnya, mungkin mendapat persetujuan dari pimpinan berupa SK, dan seterusnya kita membuat rencana kerja tim yang baik. Untuk penghijauan di daerah Cimahari, kira bibit apa yang berjangka panjang dan bisa untuk menahan debit air yang cukup banyak. Yang kedua terkait dengan jaringan juga ini mungkin akan menjadi jangka menengah, karena persoalan jaringan, perbaikan jaringan ini kita juga harus menyiapkan perencanaan terkait dengan pergantian jaringan yang mungkin dalam hal ini sudah termakan usia, sehingga propos kena air debit air dan sebagainya. Sementara untuk yang permasalahan ketiga, untuk sambungan ke masyarakat, ini juga perlu kita rencanakan bagaimana solusi untuk mengantisipasinya sehingga persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi mungkin butuh selain daripada hasil yang disampaikan, mungkin ada solusi-solusi lain dalam waktu dekat untuk yang bisa kita laksanakan untuk meminimalisir rasa keresahan daripada masyarakat terkait dengan ketersediaan air minum di Kabupaten Maluku Tengah. Terima kasih Pak Kabid atas arahannya. Mungkin tadi Pak Kabid lebih mengarahkan saya untuk segera membuat prioritas dan jadwal serta siapa yang terlibat di dalamnya. Saya usulkan kita harus sesuai hasil survei kita, yang paling bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat-cepatnya yaitu penertiban sambungan liar. Kemudian setelah itu mungkin kita di tahap kita usulkan itu perbaikan jaringan. Selanjutnya mungkin untuk pengamanan sumber air. Terima kasih Pak. 10 Ibu. Ya 10. Oke, berarti kita kurang 15 menit lagi. Terkait dengan masalah yang kita hadapi untuk ini persiapan pembukaan pasir. Nah, di sini kan kita lihat bahwa banyak pekerja yang sebenarnya produktif, tapi tidak diberdayakan seperti adik-adik kita yang sementara ini sudah selesai kuliah, bukan nganggur. Menurut Bapak, solusi apa yang bisa melihat provinsi ini daerah kita? Jadi Pak kami memang kendala terbesar soal SDM di Surabaya terbentuk. Aku punya adik-adik yang baru selesai kuliah ini memang soal pendidikan skill daripada adik-adik sendiri. Ini kan memang kita untuk menghadapi proyek Blok Marcella yang merupakan yang lokasinya memang berdekatan dengan Kabupaten Maluku Bantai, berarti Maluku Bantai itu kan ambil besar di dalam penyerapan tenaga kerja juga di Blok Marcella. Memang kan tugas terpenting daripada fungsi pelaku tenaga kerja ini memang perlu soal penyiapan SDM. Mungkin yang salah satunya itu soal pelatihan. Pelatihan ini yang sudah berjalan sudah beberapa tahun ini kan soal kerjasama pemerintah daerah dengan pusat pendidikan pelatihan sumber daya manusia atau SDM di Bercipul, kemudian SDM. Ini kan soal pengiriman peserta-peserta yang notabene anak-anak BPD yang
nantinya dilatih di sana Pak. Nah, itu nantinya setelah pasca pelatihan itu nanti mereka mendapatkan sertifikat yang nantinya disiapkan untuk nantinya ketika nanti berhasil sudah mulai eksplorasi. Nah, baru anak-anak yang MBD yang sudah selesai mengikuti pelatihan bisa langsung dikirim ke masyarakat. Ini berarti adik-adik kita yang sarjana. Iya, Pak. Notabene yang mereka sudah punya kompetensi teknis terkait tambang. Lalu adik-adik kita yang SMA gimana Pak? Jadi memang soal pelatihan yang di PPSDM ini bukan cuma di khususan yang sarjana, karena memang ada klasifikasinya itu. Ada yang pendidikan terakhirnya SMA, SMK. Karena di situ kan ada jenis-jenis mata juga yang ditawarkan di sana. Kan sesuai dengan kualifikasi pendidikan juga yang ditawarkan. Jadi kita memberikan alternatif. Iya Pak. Nah, tentunya untuk menyelesaikan masalah ini dengan penyebab yang sudah Pak kasih jelaskan tadi, solusi rencana aksi Kepala Sesi. Iya Pak. Boleh tidak kita bisa mengurangi Jadi iya Pak. stunting ini apa? Siap. Jadi gini Pak, saya memang mempunyai rencana. Artinya saya udah berikan masalah buat Bapak ini tentang stunting. Terus masalahnya kita juga buat solusinya Pak. Maka saya rencanakan bahwa kita harus melakukan rencana aksi itu yang sesuai dengan waktu dan tahapannya Pak. Maka saya berencana bahwa tanggal 5 nanti kita harus lakukan rapat internal dulu terhadap kita dengan stakeholder yang terkait seperti kesehatan, sosial, dari Pak Babinsa, Pak Koramil maupun Kapolsek Pak. Kita harus rapat internal dulu. Setelah itu kita akan mengundang kepala desa besoknya Pak, tanggal 6. Nanti pada saat tanggal 6 juga itu kita langsung lakukan penyuluhan Pak kepada stakeholder dulu. Setelah itu kebetulan tanggal 7 kan hari Minggu Pak, tanggal 8 hari Senin itu kita sudah bisa melakukan rapat dengan masyarakat. Jadi kita undang stakeholder Pak. Jadi kami dari kecamatan, saya, Bapak, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Ibu Kepala Puskesmas, kita rapat di kantor camat aja bersama-sama dengan para kepala desa. Kebetulan 3 desa kita Pak terdampak stunting. Itu tanggal Iya. Terus anggarannya kan belum disiapkan. Karena biasanya 2 bulan kemudian. Lalu yang berikut peralatan juga masih terganggu. Di itu dulu di apa? Lalu yang ketiga, sebentar di Honor sudah melakukan apa? Bicara dengan belum bahwa anggarannya belum ada, jadi kita belum bisa bayar, tapi tugasnya harus tetap jalan. Kalau seperti itu, kan nanti ketemu semua operator akan berpikir, akan bekerja, ketiga sudah pasti jatahnya. Sedangkan ketemu ada di ruang apa ya, kepemimpinan Pancasila itu kan semua harus punya integritas. Jadi izin ya Pak, tapi begini, terkait dengan tugas fungsi operator dan tugas saya sebagai penanggung jawab kegiatan. Saya laporkan ke Anggaran Bapak selaku camat juga mengalokasikan anggaran terkait dengan insentif dari mereka. Ya, insentif yang cukup, nanti dibikin SK
terkait dengan itu dibikinkan SK untuk siapa-siapa saja yang berperan untuk politik kemudian terkait dengan penanganan masalah administrasi. Yang berikut kita lihat sosialisasi hal ini terhadap pemerintah negeri terkait dengan fungsi dan tanggung jawab untuk pemerintah negeri terhadap anggota masyarakatnya terkait dengan administrasi kependudukan. Dengan demikian di dalam dana desa juga bisa dialokasikan untuk kegiatan perekaman yang dilakukan di masing-masing wilayah negeri. Dengan demikian kami harapkan dari Bapak Camat selaku pengguna anggaran dapat menyediakan mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk kami dan juga operator selaku pelaksana teknis. Lalu yang berikut ada juga kendala terkait dengan peralatan. Kitanya mungkin harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten untuk dapat memperoleh terkait dengan persoalan-persoalan baik itu jaringan internet, peralatan yang rusak untuk diadakan pengadaan barang yang baru. Harapan saya untuk inovasi kita melibatkan anggota masyarakat yang punya kompetensi sebagai ojek itu dapat mengangkat dokumen yang kalau misalnya satgas tertentu dokumen yang sudah disampaikan bisa dibawa lewat ojek untuk dibawa ke masyarakat. Jadi kita mengidentifikasi dalam waktu orang anggota masyarakat datang melaporkan diri ke urusan administrasi entah itu KTP. Dengan demikian dia sudah terdaftar nama, alamat dan lokasi tempat tinggal yang bersangkutan. Dengan demikian proses elektronik administrasi ini dilaksanakan oleh Satgas dan operator sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, disampaikan ke Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten. Lalu hasil yang didapat Satgas bekerjasama dengan ojek adu administrasi kependudukan, dia membawa dokumen yang sudah siap itu kepada pelanggan selaku masyarakat selaku pelanggan penerima. Itu mungkin yang harus ada juga. Pertanyaannya kan kalau pakai ojek itu biayanya dari mana? Dengan demikian, dengan harapan saya kan untuk Satgas diakomodir oleh anggaran dari SKPD dalam hal ini kantor camat. Dengan demikian minta pertimbangan dari Pak Camat selaku PA anggaran. Sedangkan untuk masing-masing anggota masyarakat diakomodir lewat dana desa. Itu terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Ada masyarakat yang ojek yang juga diberdayakan terkait dengan ketertiban administrasi kependudukan. Oke, kalau begitu nanti Pak kasih berhubungan dengan kasih advance yang berhubungan dengan dana desa itu, dengan dana desa, supaya dong bisa memfasilitasi yang tadi ide untuk masyarakat tinggal di tempat nanti dilayani langsung. Nah, jadi mungkin itu jadi inovasi yang orang sampaikan ini kalau pikiran saya itu dalam bentuk kalau disosialisasikan ojek administrasi kependudukan. Terima kasih. Itu artinya ada beberapa hal yang harus dilakukan ya minimal ada sosialisasi.